Kita hidup di era paling maju, aman, dan makmur sepanjang sejarah. Beberapa hal seperti akses informasi, transportasi, dan komunikasi semuanya menjadi sangat cepat dan efisien. Tapi dengan segala kemajuan yang ada dan mempermudah kita dalam berbagai hal, lantas apakah manusia menjadi semakin bahagia? Dan apakah mengejar kebahagiaan adalah hal yang baik? Lalu apa makna kebahagiaan bagi manusia? Jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kemajuan zaman yang berdampak pada lingkungan di bumi, kali ini kita akan membahas mengenai secuil dampak dari kemajuan zaman pada manusia. Setiap orang pasti ingin bahagia. Setiap orang juga pasti ingin ketenangan. Oleh karena itu, bagaimana jika semisalkan kita hidup dengan tanpa adanya kejahatan? Ketika setiap orang saling menghormati, setara, dan tanpa adanya kekerasan, apakah stres akan hilang? Dan apakah kebahagiaan serta ketenangan akan kita dapatkan? Seorang peneliti bernama Emil Durkheim pernah meneliti mengenai hal ini, dan jawabannya adalah sebaliknya. Ia mengatakan bahwa semakin nyaman dan etis sebuah masyarakat, semakin pikiran kita akan membesar-besarkan masalah kecil. Selain itu, kita juga tidak semata-mata akan merasa bahagia, atau dengan kata lain, kita justru akan menjadi lebih egois dan menjadi lebih manja. Juga dapat dikatakan bahwa yang terjadi bukan seperti yang sering kita lihat dalam film-film. Bukan juga seperti kalimat happily ever after. Realitanya, kita memang hidup pada era paling makmur sepanjang sejarah umat manusia. Tapi ironisnya, kita hidup di mana lebih banyak orang mati karena kekenyangan daripada karena kelaparan. Lebih banyak orang mati karena faktor usia daripada penyakit, dan lebih banyak orang mati karena depresi daripada karena penjahat ataupun teroris. Bahkan saat ini, lebih banyak orang menderita karena kebanyakan makan daripada karena tidak bisa makan. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, kenapa itu semua bisa terjadi? Terlepas dari segala kabar baik karena kemajuan yang ada, kita justru dihadapkan dengan berbagai data mengenai masalah mental yang ada. Tingkat depresi yang naik, tingkat kepuasan hidup yang rendah, tingkat overdosis yang tinggi, semuanya justru terjadi pada era kita sekarang, di era paling aman dan makmur. Di zaman sekarang, secara sadar ataupun tidak, kita selalu dijejali dengan berbagai pesan yang mengisyaratkan tentang jual beli kebahagiaan. Contohnya seperti, jika kita memiliki A, maka kita akan merasa bahagia. Jika kita terlihat seperti B, maka kita akan bahagia. Jika kita membeli C, maka kita akan bahagia. Dan jika kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan bahagia. Tapi, benarkah demikian? Nyatanya banyak orang-orang yang terjebak dalam siklus semacam itu. Seolah-olah jika kita tidak lebih baik dari orang lain, kita kalah dalam sebuah perlombaan. Lalu jika hidup kita lebih baik dari orang lain, lantas apakah kita akan bersyukur dan puas karena kemalangan yang menimpa hidup orang lain? Apakah kita akan merasa puas ketika orang lain berada di bawah kita? Apakah kita semenyedihkan itu? Semakin majunya zaman, dapat dikatakan bahwa ekspektasi dan kekhawatiran manusia juga otomatis menjadi semakin melambung.
banyak ketakutan-ketakutan yang dalam tanda kutip tidak masuk akal dialami oleh manusia, atau disebut juga dengan istilah seperti FOMO misalnya. Orang-orang menjadi takut merasa tertinggal akan sesuatu, seperti khawatir ketinggalan zaman atau ketinggalan tren-tren terbaru. Hal tersebut juga diiringi dengan munculnya dan semakin tingginya rasa iri, serta rasa ketidakpuasan yang tinggi hanya karena ingin memuaskan rasa ingin diakui oleh orang lain. Barangkali ketakutan seperti ini pernah kita rasakan juga, atau pernah terjadi di sekeliling kita. Dan dengan banyaknya rasa takut, rasa khawatir, dan rasa ketidakpuasan yang tinggi, berbagai brand dan produk hadir untuk seolah-olah dapat menjawab dan mengatasi itu semua. Bahkan saat ini hal tersebut adalah hal yang wajar, karena masuk sebagai bagian dari strategi marketing untuk memberikan sebuah solusi dan menyenangkan para customer mereka masing-masing. Hal itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang memiliki gaya hidup konsumtif yang bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak lagi kenikmatan ataupun kesenangan dari berbagai komoditas yang ada, atau sering disebut dengan istilah hedonisme. Memang benar, jika kita akan merasakan sensasi yang menyenangkan ketika berhasil melakukan, membeli, ataupun mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya seperti saat kita mendapatkan uang atau smartphone baru misalnya. Tapi berita buruknya adalah sensasi-sensasi bahagia yang kita rasakan tersebut hanyalah sensasi sementara yang lama-kelamaan akan mereda. Banyak orang telah terjebak karena terbuai oleh sensasi kebahagiaan seperti itu. Dan itulah letak masalah dalam hal mengejar kebahagiaan yang menjadi nilai dari dunia modern saat ini. Ironisnya lagi adalah kita hidup pada era paling makmur dan paling baik dalam sejarah umat manusia. Dan semakin baik zaman kita hidup, justru karena itulah ekspektasi setiap orang semakin lama akan semakin membesar. Dan karena ekspektasi yang semakin melambung, secara otomatis tingkat kehausan yang manusia miliki juga akan semakin meningkat. Dan jika kita tidak melakukan sesuatu untuk hal tersebut, pencapaian kita pada masa depan juga mungkin akan membuat kita merasa tidak puas. Dan jujur saja, bahkan ketika kita merasa senang karena melakukan atau mendapatkan sesuatu, kita cenderung memiliki nafsu untuk dalam tanda kutip menambah agar dapat merasakan sensasi yang sama seperti itu lagi secara berulang-ulang. Karena itu, betapapun banyaknya sensasi yang kita rasakan, betapapun seringnya kita mengejar kebahagiaan, kita tidak akan pernah merasa puas. Dan karena dorongan nafsu untuk mengalaminya lagi dan lagi, maka kita tidak punya pilihan selain mengejarnya secara terus-menerus. Itu adalah alasan mengapa mengejar kebahagiaan bukan hanya menghancurkan diri sendiri, tapi secara paradoks, dengan mengejar kebahagiaan, kita justru membuatnya semakin menjauh dan susah untuk diraih. Alih-alih mengejar kebahagiaan, sebenarnya ada hal lain yang jauh lebih penting untuk kita lakukan, yakni menentukan dan mengejar tujuan hidup kita masing-masing. Daripada mengejar kebahagiaan, akan justru lebih baik jika kita menganggap kebahagiaan adalah sebuah efek samping yang akan muncul dengan sendirinya ketika kita berusaha untuk mewujudkan tujuan jangka panjang kita masing-masing. Hidup bahagia bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan masalah-masalah yang lebih baik, masalah-masalah yang berkualitas, dan masalah-masalah yang bermakna. Karena yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan tujuan hidup menjadi kenyataan. Definisi kebahagiaan mungkin berbeda-beda bagi setiap orang. Kalian juga tak perlu mengikuti cara pikir saya ataupun yang saya bahas dalam video kali ini. Namun yang jelas, saya ingin membuat kalian semua berpikir kembali mengenai apa
yang sedang kalian kejar dan ingin kalian capai saat ini. Dan satu hal yang perlu dicatat adalah kebahagiaan setiap orang sejatinya terletak pada diri kita sendiri, merupakan tanggung jawab diri sendiri, dan tidak terletak pada benda ataupun orang lain. Coba kita pikirkan sekali lagi. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat.